Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Selamat kita berjumpa kembali dalam perenungan firman, yang dimana pada hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita di dalam Amsal. Amsal pasal yang ke-14 ayat 20 sampai 35. Amsal pasal yang ke-14 ayat 20 sampai 35, demikian firman Tuhan. Juga oleh temannya orang miskin itu dibenci, tetapi sahabat orang kaya itu banyak. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan? Tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Dalam setiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Mahkota orang bijak adalah kepintarannya, tajuk orang bebal adalah kebodohannya. Saksi yang setia menyelamatkan hidup, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah pengkhianat. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja, tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Raja berkenan kepada hamba yang berakal budi, tetapi kemarahannya menimpa orang yang membuat malu. Nah, senang kita bisa merenungkan firman yang semua firman itu pasti baik ya. Namun dalam perenungan kita terhadap kitab Amsal, yaitu banyak sekali pengajaran-pengajaran yang tentunya akan memunculkan dalam diri kita hikmat. Tetapi bukan hikmat dunia, tapi hikmat yang dikaruniakan oleh Roh Kudus dalam setiap kehidupan pribadi kita, sehingga kita bisa berelasi dengan Tuhan dan sesama. Kita tahu untuk melakukan apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Nah, mari kita berdoa sejenak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pembacaan Alkitab kami pada hari ini. Mampukanlah kami untuk menangkap makna yang terkandung di dalamnya, dan kami boleh mempraktekkannya dalam setiap kehidupan kami, mendatangkan hikmat dan bijaksana di setiap hati kami, di dalam kami menyikapi kehidupan ini, khususnya
terhadap sesama kami. Roh Kudus, berbicaralah, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, jadi sekali lagi bahwa tujuan dari kitab Amsal ini ya, supaya dengan hikmat dan hati yang bijaksana, kita sebagai orang percaya ya, dapat menjadi berkat bagi sesama, ya khususnya termasuk mereka yang istilah Alkitab dikatakan orang-orang bebal. Nah, bahwa kita akan memiliki pengertian dan kesabaran untuk menghadapinya dan mengasihinya. Nah, sehingga kita penting dalam menerima didikan dari kitab Amsal ini. Nah, karena kita tahu ya, dampak dari orang bebal itu pasti akan menimbulkan apa? Kejahatan. Ya. Dan bahkan ada tipe orang-orang yang apakah dia sadari atau tidak. Istilahnya itu senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Ya. Jadi dia selalu mendambakan supaya orang lain itu ya mengalami penderitaan. Ya. Nah, sebaliknya orang benar yang selalu berupaya untuk menjadi berkat bagi sesama, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sedang berupaya untuk memperkenankan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ya. Karena Tuhan juga jelas. Ya. Kita baca dalam ayat yang ke-21 tadi. Ya, ayat 21. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Tapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Dalam ayat yang ke-31, siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Maaf ya. Jadi sekali lagi bahwa Allah itu selalu ada dalam atau berpihak kepada orang-orang miskin dan tertindas. Tuhan meninggikan orang yang memiliki kemurahan hati kepada sesamanya yang membutuhkan terutamanya. Nah, maka untuk itulah kita berkata bahwa Tuhan akan membalaskan. Ya, jadi setiap perbuatan baik kita kepada sesama itu akan membuat kita berpiutang. Ya, artinya Allah berhutang kepada kita. Enggak mungkin Allah tidak membalaskan perbuatan benar. Nah, jadi sekali lagi kita berkata bahwa hikmat dan kekebalan atau kebebalan itu selalu akan diadu. Jadi istilahnya apa ya? Besi menajamkan besi.
Ya orang yang menajamkan orang. Jadi sekali lagi bahwa Tuhan akan membalaskan kepada setiap orang sesuai perbuatan yang mencerminkan hikmat maupun kebebalan masing-masing. Ya, coba kita lihat dalam ayat 24 ya. Mahkota orang bijak adalah kepintarannya, tajuk orang bebal adalah kebodohannya. Jadi kita harus pilih mau bagaimana ya, karena tidak ada yang netral dalam hidup ini. Dan kasih setia Tuhan itu ada pada orang yang hidupnya takut akan Tuhan, yaitu yang melakukan kebaikan dan bukan sekedar merencanakan kebaikan. Dan kenapa kita harus melakukan kebaikan? Toh bukankah kebaikan tidak menjamin keselamatan kita? Disinilah ya saya mau katakan, kebaikan tidak menjamin keselamatan kita. Tapi orang yang berbuat baik adalah bukti bahwa dia sudah selamat. Dan kita melakukan kebaikan bukan karena motivasi untuk dipuji dan lain sebagainya. Tapi kita wajib melakukan kebaikan untuk menyaksikan Allah yang baik, Bapa yang baik, yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita dengan segala kebaikannya. Di dalam ayat yang ke-22 sampai 23, tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan? Tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Intinya Allah menghendaki kita mempraktekkan kebaikan, bukan hanya sekedar mengomongkan. Ya. Nanti kita jadi omdo, ya, omong doang. Sesungguhnya setiap orang yang melakukan kebaikan, maka Tuhan adalah sumber pusat segala yang baik. Ya. Karena kita bersumberkan kepada Tuhan, maka kita tidak pernah akan mengalami yang namanya kekurangan kebaikan, karena Allah mengaruniakannya dengan berlimpah-limpah. Ya. Dalam ayat 27a, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Dan Allah sendiri menjanjikan perlindungan dan kelepasan bagi setiap orang yang hidup takut akan Dia dari segala jerat bahaya, bahkan maut sekalipun. Dalam ayat 26, dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ayat 32, orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Ini kata kunci ya bagi saya, karena namanya kita manusia juga kan banyak lemahnya, banyak kekurangannya, bisa salah. Tetapi sepanjang ada ketulusan hati, maka Tuhanlah
yang akan pasti membela kita. Kita akan mengalami hidup tentram. Kita akan menikmati damai. Dalam ayat 30, ya, hati yang tenang menyegarkan tubuh, ya, tetapi iri hati membusukkan tulang. Nah, sampai di sini Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Sebagai seorang raja yang bijaksana, Tuhan juga mengingatkan Salomo bahwa raja yang memimpin bangsanya sesuai dengan kehendak Tuhan pasti diberkati dengan rakyat yang setia dan mengasihi pemimpinnya. Di dalam ayat 28, dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja, tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah. Kita mendambakan, ya, bahwa di setiap periode kita memiliki pemerintahan yang sungguh menaruh, ya, kasih, ya, kepada rakyat, sehingga rakyat merasakan, ya, keadilan, hukum ditegakkan, ya, kesejahteraan, ya, rakyat. Nah, bukan raja-raja atau pemerintah-pemerintah yang korup, yang tentunya sangat menyengsarakan rakyat, yang tentunya pada akhirnya akan mendapatkan perlawanan dari rakyat. Sehingga kita melihat, ya, bahwa raja atau orang yang tidak takut kepada Tuhan itu disebut dengan pengkhianat, ya, dalam ayat 25b. Tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah pengkhianat, dan hatinya tidak akan pernah memiliki kedamaian karena penuh kedengkian, bengis. Ya. Dalam ayat yang ke-30, ya, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya, kehancuran. Nah, kehancuranlah yang menjadi hasilnya. Ya, seperti yang tertulis dalam ayat 32, orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Hanya orang yang sudah mengalami kasih Allah, yang sudah mengalami penebusan melalui karya Kristus Yesus, yang telah menyelamatkan kita dari hukuman dosa yang adalah maut. Nah, kesadaran inilah yang membuat kita boleh mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Walaupun kita tidak bisa membalas kasih-Nya Tuhan, tapi dengan segenap hidup kita akan melakukan segala hal yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Melalui mengasihi sesama yang adalah ciptaan Tuhan, dan dengan bercermin pada firman Tuhan, kita akan mengerti bagaimana merealisasikan, mempraktekkan kasih kepada sesama dengan cara yang benar. Tidak pura-pura, sehingga mendatangkan berkat yang berkelimpahan. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pengajaran firman-Mu pada hari ini. Biar Tuhan terus tolong kami,
sehingga kami boleh mengalami kasih dan kemurahan Tuhan, dan kami boleh mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, dan mengasihi sesama kami sebagaimana diri kami sendiri. Inilah hidup kami. Terpujilah Engkau ya Allah, kekal sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Sampai jumpa kembali, dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Tuhan memberkati.